Oke, jadi materi saya hari ini adalah ini. Ya, ini masih berhubungan dengan materi Bu Lia tadi tentang sebenarnya berhubungan dengan tujuan penerjemahan itu untuk siapa, ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu eksplisitasi dan bagaimana caranya saya nanti menganalisa menggunakan korpus linguistik, ya. Oke, awal mula dulu. Awal mula eksplisitasi itu apa? Jadi eksplisitasi itu berasal dari kata eksplisit, ya. Ya, berarti apa yang tidak ada di bahasa sumber itu bisa ada di bahasa sasaran, ya. Contohnya ya, kita kalau orang penerjemah itu pasti akan sangat-sangat kesulitan kalau ketemu kata-kata budaya seperti ini. Tulis di kolom chat. Coba terjemahkan yang pertama ini. Coba terjemahkan babi ngepet ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris. Ayo. Babi ngepet. Satu. Bagaimana cara buat orang asing langsung mengerti apa itu babi ngepet? Ini cukup susah untuk penerjemah pemula apalagi. Karena di sana nggak ada namanya babi ngepet. Mungkin ada voodoo, ada apa. Tapi di Indonesia ada. Oke, biar tambah bingung. Kunduran itu apa di bahasa Inggris? Kunduran itu ya kalau kita diam di belakang truk, terus truknya mundur, kena tabrak kita, itu namanya kunduran. Bahasa Jawa tuh saking advance sekali, itu punya kosakata spesifik untuk seperti itu. Satu lagi, santet itu apa dalam bahasa Inggris? Ini untuk penerjemah awal itu sangat susah. Nah, berarti ini apa yang terjadi di sini? Berarti sebagai penerjemah, kita harus memikirkan budaya kita tuh beda dengan budaya bahasa target kita. Dalam kasus ini saya akan bilang budaya barat ya, budaya Inggris. Nah, makanya ada yang disebut teori eksplisitasi atau mengeksplisitkan teks sumber ke dalam teks sasaran. Nah, sejarahnya. Nah, nanti kita akan kembali ke yang babi ngepet dan sebagainya tadi ke belakang. Di belakang nanti saya akan jelaskan lagi. Oke, jadi sejarahnya tahun 1958 ya, itu merupakan literatur paling tua yang menyatakan eksplisitasi itu ada. Ya, jadi Vina dan Darbanlet 1958 menyatakan bahwa eh, hal ini terjadi karena ada informasi yang samar, ya, jadi tidak jelas pada teks sumber. Nah, dan itu harus tidak disamarkan di bahasa sasaran. Nah, ini terjadi karena adanya gap atau celah dalam dua bahasa. Itu nanti saya akan bahas gap-gapnya apa saja. Nah, kemudian beberapa dekade kemudian, nggak sampai ya, ini 6 tahun kemudian, ada si Nida dan Tabir itu yang terkenal itu, nah menyatakan bahwa penerjemah itu memerlukan tambahan informasi untuk menutup gap antara dua bahasa ini. Ya, jadi tidak masalah jika penerjemah menambahkan informasi selama informasi itu berguna bagi nanti target sasarannya, siapa yang membacanya. Nah, kemudian ya, sebelum saya masuk ke sejarah berikutnya, saya akan sedikit jelaskan di sini apa itu korpus. Ya, jadi korpus linguistik itu teman-teman, simpelnya ya, itu adalah koleksi teks atau kumpulan teks yang teman-teman sudah kategorisasikan. Ya, jadi ini penelitian saya yang insya Allah berikutnya saya tulis. Ini saya buat korpus Kompas ya tentang bagaimana media memframing kecerdasan buatan. Nah, berarti saya punya korpus tentang Kompas. Nah, korpus ini biasanya ukurannya besar. Nah, isinya teks seperti ini. Nah, ini kalau mungkin nanti Win butuh cara mengambil data di
berita, ya silakan bisa panggil saya lagi nanti. Ya, ini namanya sudah korpus. Jadi kita punya kumpulan teks. Nah, jadi definisinya adalah ini adalah machine readable text yang bisa digunakan untuk dalam studi tertentu. Ya. Nah, dengan berkembangnya komputer ya, tahun tadi kan kita lihat penelitiannya tahun 68 dan 50-an ya. Nah, tahun 2000 itu sudah mulai banyak peneliti yang meneliti fenomena ini, eksplisitasi ini dengan menggunakan korpus. Karena apa? Ini adalah hal yang cukup spesifik. Kalau kita teliti, contoh data kalian itu cuma sedikit, itu susah mendapatkannya. Makanya korpus di sini itu sangat-sangat membantu. Kalau kalian mau manual, mau membaca, siapa mau membaca teks sebanyak 4.000 kata, 1 juta kata, bahkan ada yang kemarin saya lihat penelitiannya senior saya itu tidak akan nyampe kalian setahun pun pakai satu grup gitu, tidak akan, mah. Itulah gunanya korpus. Hal yang spesifik dalam ranah data yang cukup besar itu akan tercover secara cepat. Ya. Nah, kembali ke sini, olahan ini cukup penting dalam penelitian saya ini karena saya terinspirasi dari penelitian ini. Oke. Nah, jadi intinya di olahan Baker ini dia punya 2 korpus ya. Nah, jadi olahan itu punya namanya korpus BNC atau British National Corpus. Nah, di sini isinya BNC itu apa? Ya, teks bahasa Inggris. Saya singkat aja Bing ya, saya pakai mouse nulis ini. Ditulis langsung ya. Langsung, singkat saja. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa BNC ini berisi teks bahasa Inggris yang ditulis langsung ke dalam bahasa Inggris. Jadi ditulis oleh native. Nah, dan juga si Olohan Baker punya korpus satu lagi, yaitu korpus namanya TEC atau Translated English Corpus. Ya, jadi intinya di sini adalah translated text. Nah, translated text dari mana, Pak? Ya dari banyak bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Indonesia mungkin, siapa tahu. Itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nah dan ditaruh dalam TEC ini. Jadi si Olahan Baker itu meneliti spesifik sekali dia penelitiannya, hanya meneliti reporting date. Ya, meneliti reporting date, kalimat tanya dengan klausa relatif. Contohnya, she say that, nah, I tell you that. Nah, seperti itu. Sangat-sangat spesifik. Jadi dia membandingkan, jadi kesimpulan penelitiannya itu ya, bahwa teks di TEC ini, Translated English Corpus ini, itu lebih banyak menggunakan reporting date per berapa ribu kata dibandingkan dengan BNC. Jadi hipotesa awal di sini bahwa teks terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa lain, terutama di kata kerja pelaporan date itu cenderung lebih banyak digunakan di bahasa Inggris terjemahan. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin favoritnya suka meneliti teknik terjemahan atau apa, itu pasti pernah ketemu namanya Molina Albir tahun 2002 ya. Itu eksplisitasi masuk salah satu jenis teknik terjemahan. Nah, di materi saya ini tesis saya ya. Ini saya akan lebih dalam meneliti apa itu sih eksplisitasi.
spesifik di kata kerja pelaporan that, say that, del that, tell that ya. Oke, nah jadi tujuan saya di sini adalah mengisi gap yang ada di penelitian olahan Becker tahun 2000 tadi. Nah, apa masalahnya di olahan Becker tadi itu, teman-teman? Teks TEC yang diterjemahkan di sini ini bukan hasil terjemahannya BNC ya. Jadi ini bukan terjemahannya ke BNC. Ini adalah dua set teks yang berbeda. Nah, tapi si Becker tetap saja membandingkan. Nah, di tesis saya ini saya membandingkan translated English text ya dengan bahasa sumbernya langsung. Ya, dalam kasus ini adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi saya hanya membandingkan kata kerja pelaporan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Apakah ada kata reporting that yang ada di terjemahannya, tapi tidak punya sepadannya di bahasa sumbernya atau di bahasa Indonesianya. Jadi tujuan saya itu cuma itu saja, sangat-sangat spesifik. Nah, jadi target data saya itu, jadi saya punya 4.000 data itu, 4.000 teks, 4.000 panjangnya teks, saya cari reporting that. Nah, oke. Nah, kemudian data apa yang saya pakai di sini? Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau meneliti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu naudzubillah susahnya minta ampun cari data. Ya, saya sudah peringatkan dari sekarang. Kalian harus pintar-pintar mencari data seperti apa. Nah, kebetulan saya waktu itu ketemu sebuah dataset yang dibuat oleh Badan Pusat Penelitian ya, BPPT. Itu mereka ternyata proyeknya sebenarnya untuk menerjemahkan artikel berita ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, diterjemahkan oleh dua orang translator dari BPPT. Nah, sebenarnya ini digunakan untuk proyek machine learning ya, atau proyek AI. Tapi tidak masalah untuk terjemahan, karena toh yang menerjemahkan masih manusia di sini. Jadi ini hanya untuk trainingnya mesin nanti. Nah, jadi artikel-artikel berita yang diterjemahkan di sini itu berasal dari Detik, Media Indonesia, Okezone, Kompas, dan Liputan 6. Jadi saya di sini sudah punya namanya korpus paralel, teman-teman. Apa itu korpus paralel, Pak? Oke, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, teman-teman, kalau pakai aplikasi namanya Notepad++ ini, kalian akan melihat jumlah line seperti ini. Ini namanya line 1, line 2, line 3, line 4. Ya. Jadi korpus paralel itu, teman-teman, ada dua buah teks seperti ini. Nah, misalnya inilah coret-coretan saya. Jadi urut. Jadi misalnya ini 1. Jadi ini bahasa Indonesianya di nomor 1, terjemahannya ada di line 1 juga. Nah, itu namanya korpus paralel. Bahasa Indonesianya di line 1, otomatis di sini harus hasil terjemahannya di line 1 juga. Itu namanya korpus paralel, dan itu panjangnya sekitar 22.000 kata. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kriteria saya di sini adalah mencari kata-kata say that dan tell that saja di bahasa Inggrisnya. Kemudian saya cari apakah dia punya ekuivalennya di bahasa Indonesia, seperti yang atau bahwa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti saya klasifikasikan. Nah, di presentasi ini saya hanya akan jelaskan bab 3 tesis saya. Bagi yang mau tahu bab 2-nya, silahkan ke UGM ya, karena itu cukup panjang, bisa 2 jam menjelaskan itu. Nanti bisa dibacalah ke UGM kalian, di perpusnya itu, atau akses bagaimana lah. Nah, saya akan menjelaskan kategorinya apa saja. Jadi, setelah saya analisa, saya akhirnya menemukan
hanya 2 kategori di sini ya. Jadi kategori eksplisitasi itu sebenarnya ada 4. Karena saya hanya fokus di that di sini yang merupakan kata fungsional, ya apa itu kata fungsional? Nanti tanya ke dosen kalian. Kata fungsional atau kata-kata gramatikal yang tidak punya makna semantik, akhirnya saya hanya menemukan 2 ini teman-teman. Yaitu eksplisitasi obligatori atau eksplisitasi wajib yang disebabkan oleh perbedaan struktur 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti saya jelaskan di contoh-contohnya. Dan eksplisitasi jenis opsional atau yang disebabkan oleh perbedaan strategi penulisan penerjemahan antara penulis bahasa sumber dan si penerjemahnya tuh beda. Nanti kalian akan lihat di contohnya. Nah, untuk 2 ini, pragmatic dan translation proper ini, saya akan juga berikan contoh nanti, sedikit contoh ya, 2 atau 3 kalimat dari penelitian lain. Oke, kita masuk ke yang obligatori dulu. Nah, oke, di sini saya sudah ambil 2 contoh saja. Pertama ada eksplisitasi wajib jenis dari kalimat laporan langsung ke laporan tidak langsung di bahasa Inggrisnya. Kalian bisa lihat di sini contohnya bahasa Indonesia. Saya harus mengatakan saya yakin. Nah, ini kan seakan-akan si penuturnya yang bilang langsung kan. Saya harus mengatakan, oh saya yakin. Sementara di bahasa Inggrisnya, I must say that, saya harus mengatakan bahwa, oh kan, malah tidak langsung jadinya. Ada tambahan that di sini. Padahal di sini tidak ada yang atau bahwa. Jadi di sini bentuknya berubah. Sama seperti ini. Ban menyatakan keinginannya. Tapi di sini malah tiba-tiba ada ban has been saying that. Itu wajib yang jenis 1. Jenis 2. Nah, bahasa Indonesia itu dapat mempunyai konstruksi klausa tidak lengkap, teman-teman. Oke, saya terangkan sedikit. Dalam bahasa Inggris, itu klausa definisinya adalah minimal subjek dan verb. Ya. Tidak boleh kurang dari subjek dan verb. Bahasa Inggris, sebuah klausa minimal harus terdiri dari subjek dan verb. Sementara di bahasa Indonesia, kalian lihat di sini contohnya, boleh dikatakan, ini cuman kata kerja saja ya, taruh depan seperti ini. Tapi tidak ada subjek verb. Nah, tidak masalah kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, nah kalian lihat di sini, penerjemahnya merubah dalam bentuk subjek, predikat, baru klausa relatifnya. Sama seperti ini verb saja taruh depan, atau partikel bisa jadi itu. Di sini malah ada subjek baru. Nah, jadi di sini otomatis sudah menambah kata that, menambah kata kerja pelaporan yang tidak ada di bahasa sumbernya. Nah, itu yang kedua. Wajib yang kedua. Wajib yang ketiga. Nah, di sini ada partikel. Menurut ini partikel di KBBI. Sama, ini penerjemah langsung merubah menjadi bentuk S, V, dan relative clause. Ya, saya kasih R gini aja. Sama plug. Jadi ini ada yang penyusunan struktur lagi. Yang keempat. Nah, ini sama. Dikatakannya. Jadi ada imbuhan-imbuhannya di sini. Kalau di bahasa Indonesia ini namanya infleksi ya, kalau seingat saya itu. Jadi imbuhannya itu mengandung attachment ke penuturnya. Dikatakannya, siapa ya? Kalian lihat di paragraf sebelumnya. Pasti ada orang yang mengatakan itu. Nah, di kasus ini pasti orangnya itu cowok. He said that. Nah, jadi kembali lagi, karena lihat di sini penerjemah merubah bentuknya ke dalam subjek verb. Padahal di sini tidak ada sama sekali bentuk bahwa dan yang itu, tidak ada ekuivalennya. Oke. Nah, kemudian saya yang menemukan eksplisitasi opsional atau adanya perbedaan text building antara penerjemah dan si
penulis. Nah, karena lihat di sini coba di TSU-nya, karena lihat kalimat pertama ini sudah. Pemerintah minta Bank Indonesia, ya, jadi subjeknya adalah pemerintah di sini. Tapi di target sasarannya, teks targetnya, di sini malah Finance Minister Sri Mulyani. Padahal di sini hanya pemerintah. Ya, karena apa? Kalau saya lihat kembali di artikelnya, ternyata pemerintah di sini itu spesifiknya ke Menteri Keuangan. Nah, diwakilkan di beritanya hanya oleh pemerintah. Nah, si penerjemah ternyata lebih prefer menggunakan narasumbernya secara langsung di sini, langsung ke Bu Sri Mulyani. Sama seperti ini, harga saham untuk right issue sebesar bla 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 bla. Ibu tuh nggak ngerti. Padahal di sini tiba-tiba ada Pak Sigit, ya itu tolong di-mute. Tiba-tiba di sini ada Pak Sigit yang datang dari entah dari mana. Ya. Nah, yang kedua, ini tepat narasumbernya itu dipindah ke depan. Jadi penerjemah di sini sangat-sangat suka kalimat aktif, ya. He said that dan sebagainya. Nah, ini juga katanya dipindah ke jadi the minister. Oke. Jadi di sini tidak ada ekuivalennya di nomor 2 ini. Katanya malah tiba-tiba jadi the minister said that. Ya. Yang ketiga, kata kerja dirubah menjadi reporting that. Ini cukup standar ya. Jadi di sini ada kata kerja, sedikit memperkirakan, tapi di sini jadi said that, ada tambahan that di sini. Jadi bentuk klausa relatif lagi. Jadi seperti itu, opsional. Yang terakhir, opsional. Nah, ini yang cukup unik ini juga. Di teorinya si siapa? Nida dan Tabir tuh dan Olahan Baker juga menyatakan hal ini, bahwa ada kecenderungan penerjemah untuk membuat hal-hal yang benda mati dalam kasus di sini, kalian lihat, notifikasi persetujuan dan surat penawaran, itu kan benda mati, teman-teman. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Tapi kan lihat di sini, di teks sasarannya. Agreement notification, which says that, tuh kan, seolah-olah SMS-nya tuh bilang sesuatu. Dan di sini seolah-olah suratnya ini mengatakan sesuatu. Jadi itu namanya inanimate, tapi tetap menggunakan pelaporan, bentuk reporting that. Nah, oke, itu bab 3 tesis saya intinya itu. Mau lebih jelasnya silakan baca, banyak sekali itu. Oke, dan saya di sini akan berikan sedikit terkait dengan babi ngepet dan lain-lainnya tadi. Nah, itu namanya kalian bisa menggunakan apa namanya teknik eksploitasi pragmatik. Ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa Indonesia itu punya budaya khas sendiri ya, dan diksi-diksi khas sendiri yang mungkin orang asing susah mengetahuinya. Saya punya teman dari Cina itu, kalau kami ngomong MPR, DPR, apa itu? Siapa itu Yusril? Siapa itu Gus Dur? Tidak tahu. Tapi orang Indonesia itu pasti tahu karena presiden kita. Orang luar belum tentu tahu itu. Seperti contohnya di sini, ini dari bahasa Hungaria ya. Tidak perlu tahu artinya kalian lah. Nah, di teks sumbernya, ini dari Claudia 1996, ini ada kata-kata maros. Bagi kita penutur Indonesia, apa itu maros itu? Oh, ternyata penerjemahannya di sini mengeksplisitkan bahwa maros itu sungai, danau. Danau maros, oh gitu. Sama seperti kita lah. Ayo kita pergi ke Toba. Orang asing, Toba itu apa? Restoran. Ternyata danau. Nah, tapi dalam general knowledge kita orang Indonesia, oh Toba itu danau. Seperti itu. Sama seperti ini. Di sini ada dua yang sudah saya tebali. Ranoti, Espilin Kilete. Ya, seperti itu mungkin. Ada dua nama di sini. Nah, di teks sasarannya, penerjemahnya menjelaskan siapa nama lengkapnya. Ternyata Miklos Ranoti and Janos Pilinski. Tidak hanya nama akhirnya, karena mungkin di Hungaria
nama akhir ini banyak yang pakai ya. Nah, jadi kembali ke babi ngepet tadi, kalian bisa menggunakan kalian bisa langsung terjemahkan ke babi ngepet tapi dengan note misalnya. Babi ngepet tanda kurung money grabbing ritual in Indonesia. Wah, bisa aja. Terserah itu apa. Yang penting orang target pembacanya atau imagine reader-nya itu tahu apa yang dimaksud sama penulis. Nah, itu untuk yang wajib. Pragmatik karena terjadi karena perbedaan budaya. Nah, yang terakhir ini yang masih saya sedikit bingung sampai sekarang. Translation proper ini katanya terjadi karena teknik penerjemahan. Ya, di sini mungkin ada kosakata spesifik di Hungaria seperti ini. Kalau saya terjemahkan ke Google Translate, ini hanya artinya the common. Tapi di sini si penerjemahnya mungkin kurang familiar mungkin pembaca saya dengan the common saja. Jadi dia langsung menerjemahkan ke the one we all share. Jadi lebih jelas seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apa yang dapat dipelajari dari penelitian ini? Jadi penelitian saya ternyata mendukung temuan si Olahan Becker tahun 2000. Di penelitian mereka menyatakan bahwa ya, penerjemah cenderung menggunakan reporting date di teks terjemahannya daripada bahasa Inggris langsung. Dan penelitian saya ini membuktikan bahwa ini bisa terjadi meskipun bentuk gramatikal di bahasa sumbernya itu tidak ada yang, bahwa, atau sepadan dengan kata kerja pelaporan di bahasa targetnya. Penerjemah bisa menambahkan hal tersebut. Ya, makanya itu mungkin terjadi di Olahan Becker ini. Nah, dan juga ini yang kedua, pelajaran untuk para penerjemah yang baru-baru, bahwa kalian itu tidak perlu dan tidak harus, kurang 5 menit ya, tidak harus saklek dengan struktur bahasa sumbernya. Kalian bisa lebih keluar dari struktur itu. Yang penting apa? Pembaca kalian paham nanti. Yang penting itu. Oke, cukup itu saja. Ini referensi saya. Ini banyak karena ya dari tesis saya plekan. Tapi yang saya pakai dikit di sini. Oke, terima kasih.